ada Pak Habibie kata gitu bikin bikin pesawat. bikin pesawat gitu. Baling-balingnya pun dari korek, ini juga Iya, depannya juga. dari korek. Anak-anak tahu kalau Pak Bang Timan kerja tiap hari menyerok sampah di bagian sampah. Tahu. Nggak pernah dibully, nggak pernah diapa bahwa bapaknya bekerja di bagian sampah seperti ini. Wah, banjir yang disalahkan kita, petugas Iya, atau nah, gimana. iya. Semua ini tanggung jawab kita. Sampah, limbah bertebaran di sekeliling kita, di pegunungan, di lautan, di mana-mana, seolah jadi pemandangan biasa. Butuh kepedulian bersama untuk menanganinya. Juga butuh sedikit kreativitas saja untuk mengubahnya kembali berguna. Limbah, sampah tentu bikin masalah bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi lingkungan hidup kita. Tapi sedikit sentuhan saja bisa menjadi sesuatu yang berguna, bahkan memberikan kenangan, bisa dibagikan kepada siapapun yang menginginkannya dan melihat itu sebagai sebuah karya cipta. Ini dibuktikan oleh teman bicara Maman hari ini, Bang Timan dari UPS, Unit Pengelolaan Sampah Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Apa kabar Bang Timan? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Selamat sudah mendapatkan penghargaan dari Perhumas DKI ya. Ya, terima kasih. Sebagai Sosok humas inspiratif. sosok humas inspiratif. Iya. Tahu nggak kenapa dapat penghargaan itu? Ya saya juga nggak tahu. Tahu-tahu ya kita dapat WA, Pak Timan nanti hari Kamis ke Balai Kota ya untuk menerima penghargaan gitu. Saya kaget kan? Iya. Ini yang bener Mbak, serius gitu. Iya Pak bener, masa saya bohong gitu. Waktu itu ya udah saya tanya-tanya lagi terus gimana Mbak ini maksudnya saya ke sana pakai baju apa gitu kan. Ya udah Pak Timan pakai batik aja lengan panjang gitu. Pakaian rapi gitu, datang ke Balai Kota. Gitu kan. Ternyata langsung diumumkan mendapat penghargaan. Iya. Diberikan langsung oleh PJ Gubernur. apa perasaan Bang Timan tiba-tiba disalamin oleh pejabat Gubernur DKI? Senang sih. Belum pernah Senang. kebayang sebelumnya? Belum pernah kebayang. Cuman ya kayak saya tuh sebagai apa ya, namanya kita nih dikelilingi pejabat-pejabat agak apa ya, minder juga sih kan. Maklumlah saya mungkin cuma PJLP biasa. Ada sih memang yang PJLP itu apa? penyedia jasa Ya. layanan perorangan. Oke. Ya, di keseharian Bang Timan apa kerjaan Bang Timan? Kalau kita ya serok sampah, angkat, angkut, udah selesai gitu. Di kali. Di kali, di sungai, Ya, di setu ya, yang ada di kalau saya khususnya di kali. di kali. Heeh. Bertugasnya di daerah Daerah Kali Utan Kayu, Kemayoran. Kali Utan Kayu Kemayoran. Iya, Tiap hari pasti ada sampah. pasti. Banyak banget. Kalau habis hujan banyak. Habis hujan pasti banyak. Rata-rata sehari itu bisa berapa banyak sih yang Rata-rata kalau normalnya aja itu bisa 2 kubik. 2 kubik itu berapa? Hah? Setengah mobil carry banyak. Itu baru yang di badan air kan ya? Baru udah gitu di lokasi saya. Hanya di lokasi kira-kira berapa kilo? Kalau per Berapa kecamatan panjangnya? itu kurang lebih ya kita areanya 800 meter lah. Hanya dengan 800 meteran sudah segitu. Tapi kan kita posisinya hanya nunggu air. Ya. Jadi nunggu sampah itu mengalir. Kalau memang harus menyisir ke atas, mengambil sampah ke atas, itu juga kita laksanakan juga. Oke. Gitu, karena kan di posisinya airnya itu nggak mesti mengalir. Kadang-kadang berbalik, jadi sampah pun ikut terbawa gitu. Itu harus kita serok. Berlomba dong untuk segera diserok ya? Iya, untuk diangkut kadang ke nih atas. gitu, nggak normal airnya gitu. Jadi kerjanya dari jam Kita masuk absen jam 7:30, setengah 8 pagi, pulang jam 3:30 sore. setengah 4 sore. Iya. Jam 8 sampai jam 4. Berarti 6 jam ya? Iya, jam istirahat 12, 1 jam. 1, 2, 3, 7 jam ya, 8 jam kerja sebenarnya dengan 1 jam istirahat. Iya. Tiap hari cuma mengawasi kali, Ya, tanaman-tanaman liar yang ada di bantaran kali,
kita bersihkan juga agar kali itu kelihatan rapi gitu. Jadi Bang Timan, maaf saya mau tahu kegiatan sehari-harinya Bang Timan. Bangun tidur setiap hari jam Jam 5 lah, sholat jam subuh 5 dulu, sholat subuh, lalu persiapan buat kerja, mandi. Istri, anak berapa? Anak saya 4, Anak 4 orang. Paling tua kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya, cewek. Paling kecil Baru 2 tahun. 2 tahun. Oke. Dengan 4 anak. Mandi kemudian Ya persiapan berangkat kerja. berangkat kerja. Pakai seragam, rapi, antar anak. Antara anak sebelum sekolah, tiga-tiganya. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Karena yang nomor 1 sama 2 tinggal sama ibunya. Oke. Gitu. Jadi yang diantar ke sekolah anak nomor 3. Oke. Kemudian setelah itu baru ke tempat kerja. Iya, betul. 7:30 sudah harus ada di Lokasi. lokasi setelah Tempat absen. Absen, apel dulu, baru kita ke lokasi kerja. Satu tim berapa orang? Satu tim saya ada 8, termasuk pemeliharaan maggot. Pemeliharaan maggot. Kemudian pekerjaan rutin yang dilakukan adalah Ya, kita serok sampah, angkut gitu. di sungai, di kali, Di kali. di sekitar Sekitaran juga setu area itu, di kita sekitaran kali itu ya. Itu Kita pekerjaan bersihin. setiap hari seperti itu. Setiap hari. Kan. Terus menerus selama 8 jam. Jadi Iya. pejuang sampah itu untuk mengangkut sampah tersebut. Iya. Kalau itu tidak terangkut sehari aja, apa yang terjadi? Ya menumpuk sampahnya kan. Air tidak akan jalan Kalau dengan arusnya deras, hujan Ya. mungkin terbawa. Tapi kalau arusnya normal aja ya terkumpul di situ aja. udah jadi sumber penyakit, udah jadi sumber masalah aja di situ. Ya pokoknya numpuk aja lah gitu. 2 hari itu. Lalu selama pengalaman udah berapa tahun di bidang ini? Saya dari 2019 Februari awal masuk di UPS Mulai masuk Badan di UPS UPS Badan Badan Air Air ini. Iya. Sebelumnya? Saya pernah kerja di Taman Mini Ya. di Museum Penerangan sebagai cleaning service di sana. Oh, di Muspennya Kominfo ya? Iya benar. Oke. Di sana dapat 8 tahun. Oh, di sana. Ya, Bukan pegawai negeri? bukan. Bukan. 8 tahun di Muspen, kemudian Muspen Taman Mini ya, Museum Penerangan Taman Mini, betul. lalu kemudian pindah ke sini. Pindah ke sini. Karena waktu itu saya dapat istri sama-sama satu kerjaan. Jadi kan pemikiran saya biasanya kan dalam satu instansi itu tidak boleh suami istri. Ya, Makanya saya mengalah, coba cari kerjaan di tempat lain gitu. dapatlah di Dapatlah di UPS sini. Badan Air. Iya. Tiada hari tanpa bangkai ya? Kalau Iya, di pasti ada. pasti ada. Setiap hari pasti ada. Kata teman saya, itu udah biasa bang, orang gila. Kalau orang gila kita maklumin. Sementara yang tidak gila pun sering melakukan hal yang sama kan? Kadang-kadang ada juga. Tiga tahun bergelut dengan sampah. Pengalaman yang paling luar biasa nggak akan bisa dilupakan oleh Bang Timan. Pengalamannya apa ya? Ya ada juga sih yang kecebur tapi itu nggak di pinggir ya. Lucu aja sih ada lucunya. Kadang-kadang ya temen diketawain teman-teman tapi ya senang aja gitu Kang gitu maksudnya. Nggak terlalu saya ambil pusing ya. Ada juga emang pengalaman yang agak kesel tapi lucu. Contohnya? Contohnya kayak kita lagi bersihin sampah nih. Tiba-tiba ada yang lempar botol dari atas. Nggak lihat kita. Nah, kita nggak tapi saya teriak, "Woi!" gitu kan. Terus siapa sih yang buang botol? Nggak tahu bang gitu. Terus kita sambil nyerok-nyerok lagi, dia ngelempar lagi, nggak taunya dia tawa-tawa begini, nggak taunya orang gila. Kata teman saya, itu udah biasa bang, orang gila katanya. Oh orang gila, ya udah. Kalau orang gila kita maklumin. Maksudnya pemikirannya kan, ya udahlah maklum aja lah. Gitu. Sementara yang tidak gila pun sering melakukan hal yang sama kan? Kadang-kadang ada juga. Buang sampah sembarangan itu kan? Iya. Nah, jenis-jenis sampah yang ditemukan. Banyak kan plastik, botol, ya daun-daunan juga ada, pohon-pohon bambu kadang-kadang kalau pas habis hujan tuh banyak. Dibuang begitu saja di sungai, dilepas begitu saja, mereka nggak peduli. Ya entah disengaja atau tidak, ya kita nggak tahu dah. Bambu yang Potong-potongan bambu. potong-potongan, yang paling luar biasa sampah yang nggak akan mungkin kelupa di situ, hal-hal yang bikin terganggu dalam tidur, terganggu dalam mimpi ketemu sampah itu.
Belum ada sih kalau saya mah. Paling bangkai-bangkai biasa lah, kayak bangkai binatang kucing atau tikus, itu udah biasa. Nah itu dipilah-pilah lagi? Iya. Jadi kan kalau yang sampah bangkai itu kan, jadi kita nggak sampai menginap berhari-hari, jadi pada saat itu juga diangkut sampahnya gitu. Jadi langsung kebuang. Langsung kebuang? Iya. Menangani bangkai-bangkai, sampah-sampah dalam wujud bangkai itu gimana? Ya awalnya sih ya memang agak jijik gitu ya, tapi karena udah terbiasa ya udah biasa aja gitu. Serok aja udah, taruh di keranjang gitu. Untuk tetap menjaga kesehatannya Bang Timan dan teman-teman? Biasa kita pakai sarung tangan juga sih. Iya. Kadang-kadang kalau memang itu ya pakai masker. Oke. Tiada hari Cuci tanpa tangan, pakai sabun gitu lah. Tiada hari tanpa bangkai ya? Iya, pasti ada. Pasti ada. Setiap hari pasti ada. Dan akhirnya jadi terbiasa dengan itu. Iya. Itu yang saya membayangkan bagaimana kemudian bibit-bibit penyakit yang terbawa bisa dihindari oleh Bang Timan dan teman-teman yang ada di lapangan. Pokoknya selesai bekerja ya kita cuci tangan pakai sabun, itu aja sih kita ininya. Pulang udah pasti harus bersih semuanya, harus mandi. Pulang pun sampai rumah kalau memang belum mandi harus mandi dulu di rumah. Gitu. Tapi kan untungnya kita di situ ada toilet sendiri kan. Jadi kadang-kadang yang mau pulang mau mandi dulu mandi gitu. Kalau memang yang nanti di rumah ya di rumah gitu. Mandinya gitu. Yang jelas yang penting intinya cuci tangan dulu, bersih-bersih. Paling cuci muka gitu aja. Antara bekerja, sholat, bekerja lagi, sholat itu kan berulang-ulang tuh kan setiap hari kan? Iya. Berarti melewati duhur dan asar kan? Paling zuhur biasanya, asar Paling di oke. rumah paling. Asar udah sampai ke rumah. Iya, paling 4:30 sampai rumah. Kalau saya Berwudunya antara membersihkan sampah lalu kemudian berwudu lalu kemudian turun lagi ke lapangan. Itu berproses yang lumayan, harus membersihkan tubuh dan lain sebagainya ya. Iya. Udah bawa sarung yang terpisah, udah bawa pakaian yang terpisah. Iya, baju sendiri untuk sholat, sarung sajadah sama baju koko bawa sendiri. Itu udah bawa sendiri aja. Iya. Jadi betul-betul dipisahkan dengan pakaian operasional Iya, di benar. lapangan sehari-hari. Punya pakaian operasional berapa sih satu orang di sana? Banyak kan kita, karena setiap tahun juga pasti dapat. Pasti dapat. Pasti dapat. Ya perlengkapan seperti sepatu itu pasti dapat kita. Perlengkapannya apa aja? Biasanya kita sepatu bot, sarung tangan, ada helm, Iya. ada pelampung, sama seragam, sama udah itu kayaknya cukup ini. Kali ini nggak terlalu dalam. Kemarin habis ke pengerukan lumayan dalam. Di atas kepalanya Pak Bang Iya, Timan? bisa sampai 4 meter. Pernah sampai bambu satu. Tapi ukuran berapa yang ya istilahnya agak dalam gitu. Saya tusuk begini nih. Kalau saya bilang ukuran 3 meter habis. Oke. Iya. Nah, latihan untuk menjaga keselamatan apapun kan itu kemungkinan terjadi seperti Bang Timan bilang, kemungkinan terpleset terjadi, terpleset. kemungkinan terbawa arus air pun kalau hujan lagi deras dan lain sebagainya. Memang ada pelatihan-pelatihan khususnya. Kalau arus lagi kencang, kita nggak boleh turun, Kang. Jadi untuk keselamatan kita juga. Udah nggak boleh turun. Iya. Oke. Jangan, pokoknya untuk keselamatan kita jangan ada yang di posisi, jangan ada yang di bawah. Harus di atas kali aja, pantau aja gitu. Kalau ya untuk mau daripada membahayakan gitu kan. Jadi lebih baik di atas gitu. Tapi terpleset dan sebagainya hal yang biasa dialami. Biasa itu. Tapi terpleset itu pun karena temen masih deket ya, nggak terlalu jauh. Makanya kan masih bisa, kalau Saling tolong. terpleset masih bisa saling tolong gitu. Oke. Lalu kemudian tiba-tiba terpikir untuk membuat kreativitas dari limbah sampah yang masuk dalam status tipikor, tindak pidana pencurian korek api. Curahan rek. Itu kita kan paling gampang tiba-tiba korek api kita hilang gitu kan ya. Tapi tiba-tiba dibawa sama teman tanpa sadar atau dengan sadar misalnya. Ujung-ujungnya dibuang ke tempat sampah. Ujung-ujungnya masuk ke wilayah kerjanya Bang Timan dan kawan-kawan. Lalu kepikiran diolah menjadi sesuatu yang kreatif seperti ini. Kalau kita kan memang arahan juga ya dari pimpinan, Kang. Udah gitu sesama tim UPS Badan Air di wilayah lain ada yang sudah memanfaatkan limbah-limbah sampah Macam-macam. ini macam-macam. Oke. Jadi kayak dari botol dibikin ondel-ondel, kemarin juga ada tuh yang bikin tas dari bungkus kopi. Nah, itu makanya saya coba korek.
yang Oh, belum ini ada. dipancing kreativitasnya oleh atasan. Ayo yang punya ide kreatif, bikin apalah dari limbah sampah ini gitu. Menarik nih. Iya. Berarti atasan ikut menginisiasi, ikut memancing kreativitas. Jadi istilahnya arahannya, jadikan limbah sampah ini bermanfaat. Gitu arahannya. Kata kuncinya di situ. Iya. Oke. Arahannya seperti itu. Makanya kalau kayak sampah daun atau rumput itu kan kita bisa bikin kompos, pupuk kompos. Ada teman yang khusus membuat itu. Ada pembuatan kompos ada. Jadi itu yang saya bilang, betul-betul semua dipilah-pilah dulu ya. Benar. Kira-kira pemilahan-pemilahan itu yang sudah muncul di teman-teman UPS ini apa aja? Tadi limbah daun dan yang jadi kompos itu, daun dan Rumput-rumput, tanaman-tanaman liar tuh yang ada di pinggir kali. pinggir kali dipisah untuk jadi kompos. Daun. Itu satu. Lalu Paling ya sama itu botol-botol plastik, Botol sama gelas-gelas plastik. plastik. dan gelas plastik dibuat jadi Ada yang sudah kemarin udah yang jadi, kalau memang itu jadi ondel-ondel, atau ada juga yang galon itu dibikin pot gitu kan. Ya nggak semuanya sih harus kita ambil. Jadi udah ada yang sampah ide. galon itu pun ada di. Ada galon, kadang-kadang kasur ya ada. Oke. Belum lama kemarin nggak tahu itu laptopnya memang jatuh atau memang sengaja dibuang, ada juga laptop kemarin di tempat kita dapet. Nah, yang kayak gini-gini di kepala teman-teman UPS satu dibikin kompos, ada yang dibikin ondel-ondel untuk kreativitas, apalagi. Ada juga kemarin belum lama ini dari kayu dibikin furniture meja seperti ini gitu. Ada itu kemarin belum lama ini. Terus ada juga yang bikin bonsai kelapa. Ada juga sama yang saya tahu itulah kemarin kita ada episode 10 yang udah ditayangin ide kreatifnya gitu. Ide kreatif Nah, termasuk dalam saya yang pembuatan ke-10 dan yang tadi saya bilang furniture dari kayu tadi itu udah yang ke-11. Oke. Itu. Mengapa kita tidak melakukannya? Dan itu bisa mengurangi limbah-limbah sampah yang mengalir di kali yang juga akan membahayakan kehidupan. Tetap di Teman Bicara Maman, tetap bersama Bang Timan. Baling-balingnya pun dari korek, ini juga. Iya, depannya juga. Juga dari korek. Ini dari pegangan sahabat saya, alat cukur. Anak-anak tahu kalau Pak Bang Timan kerja tiap hari menyerok sampah di bagian sampah. Tahu. Nggak pernah dibully, nggak pernah diapa bahwa bapaknya bekerja di bagian sampah seperti ini. Masih di Teman Bicara Maman, masih dengan Bang Timan dari unit penanganan sampah, unit pengelolaan sampah atau penanganan sampah. Badan Air di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sebelum sampai ke soal kreativitas, banyak sampah-sampah yang udah nggak mungkin bisa dilakukan 3R ya, di recycle, reuse, dan lain sebagainya itu. Ada yang betul-betul sampah yang malah nakutin. Selain yang tadi menjijikkan seperti bangkai-bangkai binatang kayak gitu, dengar-dengar cerita di antara teman juga pernah ketemu dengan mayat manusia dan lain sebagainya. Kalau di lokasi saya sih belum pernah ada ya. Tapi di wilayah-wilayah pernah dengar ada. Bayi, mayat atau ya gitu, mayat-mayat gitulah, bayi atau apa. Saya Kalau pernah dengar gitu. Kalau sudah seperti itu, SOP-nya seperti apa? Biasanya kita nunggu dari pihak-pihak terkait dulu untuk penanganannya, baru kita bantu aja. Gitu. Jadi langsung melaporkan, tidak berani disentuh, tidak berani dipindah-pindahkan, ditunggu dulu. Ditunggu dulu sampai ada pihak terkait yang menangani, baru kita bantu aja. Biasanya seperti itu. Ini termasuk jabang bayi atau bayi baru lahir atau ada mayat yang sudah lebam-lebam? Biasanya mayat lebam, ya bayi yang baru umur mungkin baru beberapa hari lah gitu. Ada aja biasanya gitu adanya. Di titik itu SOP-nya adalah tidak boleh disentuh. Iya, karena juga biasanya gimana ya? Ya memang biasanya gitu. Ada pihak terkait dulu, baru kita takut kesalahan lah, takutnya gitu. Jadi kalau sudah memang ditangani pihak terkait, baru kita bantu aja untuk ngangkat atau gimana gitu. Tapi memang SOP-nya, peraturannya adalah langsung melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Jika menemukan hal-hal yang dianggap aneh dan berkaitan dengan masalah hukum misalnya. Oke. Nah tadi soal kreativitas Bang Timan,
Apa aja yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman UPS nih untuk memanfaatkan limbah ini? Didaur ulang, digunakan ulang, dikreativitaskan ulang. Kalau Bang Timan kan limbah-limbah korek api ini nih yang dibuat berbagai macam bentuk. Miniatur. Ada pesawat, pesawat terbang, ada robot, ada skuter, macam-macam. Apalagi yang dibentuk Kalau dari saya dari apa Bang tuh? Timan khusus? Ya ini aja. Pernah truk juga ada, sama motor Harley, sama perahu kapal gitu. Cuman kebetulan itu kemarin kita dipajang miniatur itu dipajang di kepala UPS Badan Air, Pak Dadang. Kita kasih ya untuk ditaruh di ruangannya gitu. Alhamdulillah mereka Pak Dadang menerima dan dipajang di ruangannya. Itu aja. Sama ini yang ada yang baru ini aja Kang yang saya bikin. Jenis-jenisnya ya, tapi jumlahnya sih udah banyak kan? Ya kurang lebih 20 atau 25. 20 jenis, 25 jenis. Iya. Oke. Dengan mungkin kayak skuter ini kemungkinan udah 10 saya bikin. Tapi kalau kayak helikopter ini 2, baru 3 lah. Yang helikopter itu salah satu yang susah ya? Lumayan itu sih. menggunakan berapa korek api? Berapa limbah korek? Ini bisa 2 sampai 3 lah. 2 Kalau sampai untuk 3. ini aja ya. Bawahannya kan juga korek kan? Bawahannya korek, iya. Ini, jadi 2. bawahannya juga korek. 2. Baling-balingnya pun dari korek. Ini juga. Iya, depannya juga. Juga dari korek. Ini dari pegangan Cukur. sahabat saya, alat cukur. Ini, Benar kan? jadi semua limbah-limbah ini dari limbah-limbah kan Iya. rata-rata. Kalaupun ada yang harus dibeli, mur-mur kecil dan lain sebagainya. Untuk paling kayak ini ini bannya ini kan harus dilapisi dibilang solasi bakar. Oke. Itu. Supaya dia rapi dan itu ya Kelihatannya, mulus kayak gini ya. Bener. Sama ini kan kita juga pakai bekas tabung LPG yang karetnya tuh yang 3 kilo. Jadi betul-betul dari limbah kan? Iya. Dimanfaatkan betul. Oh ini karet, ya benar. Karet gas yang 3 kilo itu. Yang 3 kiloan itu kan? Semuanya dimanfaatkan. Iya. Kecuali untuk ini untuk ban mobil ini itu kita beli ya tadi saya bilang solasi bakar yang dilapis-lapis, sama buat peleknya itu kancing cepit baju. Kancing jepit baju. Yang mobil itu ya? Mobil itu. Kalau ini lebih dari 5 ya? Itu 30. Robot. 30 korek. Cuman yang kita ambil bagian hitamnya aja. Korek. Bagian hitam. Ya, kurang ini kan lebih juga lah. korek kan? Iya. Oke. Cuman itu baru variasin. Kepala. Iya. Kepala koreknya. Kepala koreknya kan? Dengar-dengar waktu anak lulus TK dan lain sebagainya ini jadi kenang-kenangan yang dibagi-bagikan ke temannya. Ini skuter seperti ini Kang. Iya. Dia lulus TK atau lulus playgroup? TK. Dibuat kenang-kenangan kasih ke Ke teman-teman. teman-teman gitu. sekolah semuanya dapat. Ya nggak semua sih, paling teman-teman deket aja. 5 atau 6 orang gitu kemarin. Dibagikan juga. Iya. Sudah pernah dipamerkan bersama-sama? Belum pernah. Belum ya? Iya. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi juga untuk kemudian dipamerkan dan memberikan pelatihan pada orang-orang di sekeliling untuk usaha mikro misalnya, untuk ibu-ibu, untuk orang-orang di rumah yang bisa mengisi waktunya dengan membuat kreativitas. Akan ada rencana ke arah sana nggak? Mudah-mudahan bisa ya, karena memanfaatkan waktu luang dengan memberikan pelatihan, pemberdayaan kepada warga-warga di sekitar bantaran kali misalnya, atau yang rumahnya di dekat bantaran kali itu. Kalau untuk itu sih sosialisasi untuk biasa pemilahan sampah ini udah sering kita lakukan. Itu yang pasti utama dilakukan. Yang utama. Tapi kalau untuk kreatif seperti ini kita belum mengadakan gitu. Oh jadi pekerjaannya termasuk mensosialisasikan tentang bagaimana memanfaatkan limbah sampah, pemilahan sampah, gitu. Jadi sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang, itu diberikan pelatihan juga. Ada pengarahan juga biasanya ke sekolah-sekolah juga ada, ke warga sekitaran kali juga ada. Sudah pernah gitu dilakukan gitu kan. Oke. Saya ingin nanya sedikit ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Anak-anak tahu kalau Pak Bang Timan kerja tiap hari menyerok sampah di bagian sampah. Tahu kan. Nggak pernah dibully, nggak pernah bahwa bapaknya
bekerja di bagian sampah seperti ini? Enggak pernah, enggak pernah. Ya maksudnya saya nggak pernah dengar sih keluhan anak, ya aku diledekin nih sama teman-teman. Wah ya kamu kerja di sampah gitu. Alhamdulillah nggak pernah dengar saya keluhan-keluhan itu dari anak-anak saya. Gitu kan. Dan anak-anak bangga dengan bapaknya. Apalagi kemarin ya setelah saya dapat penghargaan bikin kayak gini, ya ikut senang mereka gitu. Malah request, ya aku bikinin bis dong gitu. Ada juga bikin dia request sendiri, ya bikin ini ya, iya nanti, ya bikin ini ya, iya nanti gitu. Terutama anak saya yang nomor 3, kemarin dia minta bikinin bis, cuman saya belum sempat bikin. Udah kebayang pasti bisa lah Ya. dibikin oleh Bang Timan. Nanti kita cari-cari juga kan. Kalau saya terus terang kan belajarnya di media sosial, Nggak punya guru khusus? nggak bisa, Nggak nggak kursus punya, khusus? nggak punya. Jadi kita belajarnya dari media sosial. Ini seperti kayak ini nih, misalnya robot ini ya kita pelajari dulu. Iya. Gimana caranya? Kalau memang agak sulit, saya lihat posisinya ya saya screenshot dulu videonya gitu, baru kita cari letak posisinya yang bagusnya, yang pasnya gitu. Ini menarik, media sosial menjadi medium lagi untuk mendapatkan pembelajaran, untuk mendapatkan kemampuan dan kreativitas yang tadinya tidak terbayang bahkan tidak dikuasai oleh seorang Bang Timan. Betul. Jadi memanfaatkan handphone untuk googling, untuk mencari tahu tentang berbagai bentuk-bentuk yang bisa dibuat dengan menggunakan limbah. Nah iya. Kemarin juga pernah sempet, Bang, nih Bang, di plastik kan saya nggak tahu, saya pikir apaan ini? Ada Pak Habibie katanya gitu, bikin Bikin pesawat. bikin pesawat gitu. Jadi saya sih nggak sengaja, maksudnya gini. Iya. Kemarin kan ada ayo bikin kreatif dari limbah sampah gitu kan, dari yang sama. Terus saya lihat teman-teman lain udah ada tuh yang tadi seperti saya ceritakan. Saya ini ceritanya iseng nih, pegang korek sambil ngerokok, buka handphone. Ada nggak ya kerajinan tangan tuh dari korek gitu. Ternyata banyak. Seperti ini contohnya baru saya pelajari, saya coba praktekkan. Ya, walaupun hasilnya ya karena lemnya masih kurang bagus atau masih belepetan, tapi ya cukup puas lah saya gitu, namanya pemula lah saya Kang. Untuk seperti pemula saya cukup senang dengan hasil-hasil ini gitu. Dan anak-anak juga ya bagus, teman-teman juga yang pada lihat, oh iya Bang, bagus Bang gitu. Sudah mulai ada niat untuk dipasarkan? Kalau terpikirkan sih, tapi belum tahu kapan. Oke. Nggak ada larangan juga kan untuk memasarkannya kan? Nggak ada. Penghasilan tambahan yang halal juga kan? Iya, betul. Toh tidak menggunakan fasilitas kantor kan, bahkan justru mendaur ulang sampah-sampah yang sudah dibuang oleh rakyat kan, oleh penduduk di Masyarakat. sekitar Jakarta kan. Betul. Kalau yang ini dibikin berapa hari sih, Bang Timan? Kalau Yang robot ini robot apa sih? apa sih belajarnya? binatang ini kayak seperti kayak Oh. harimau atau serigala lah ini. Oke. Itu dibikinnya. Dalam Kalau ini bentuk saya nggak pernah hitung waktunya berapa sih ya. Cuman kadang-kadang kalau pas lagi waktu senggang di kerjaan, saya coba-coba rakit. Ini di pinggir sungai nih dibikinnya? Yang kan kita ada tempat posko istirahat juga kan. Jadi di situ kita bikin. Kadang-kadang kalau memang nggak sempet di situ, saya bawa pulang, bikin lagi di rumah, dirakit lagi. Iya. Kadang-kadang begitu di rumah saya rancang, di sana tinggal susun. Kadang-kadang gitu aja. Pokoknya dibawa pulang. Kalau memang nggak sempat di kerjaan, bawa pulang gitu aja. Yang penting bahan-bahannya sudah terkumpul Yang kan? penting bahannya udah kumpul. Kadang-kadang kan ya kesulitan gitu. Oh bahannya kurang, mesti nunggu dulu gitu. Sehari itu bisa dapat berapa korek sih di tempat sampah? Paling 5. Kalau yang dikali-kali itu paling 5, 3. Paling banyaknya umumnya standarnya 5 lah. Setiap hari ketemu Setiap hari. 5 korek. Kadang-kadang kalau memang lagi nggak ada, ya nggak ada sama sekali. Biasanya kalau penghujan lah, banyak kan habis panas, terus tiba-tiba hujan. Itu banyak. Bisa 20 korek ada. Ketemu langsung dalam sehari. Iya. 10 paling sedikitnya. Cuman kadang-kadang yang kelihatan aja kita ambil gitu. Saya kalau yang kelewat ya udah enggak. Tapi kadang-kadang teman juga ngerti. Saya biasa bikin begini tuh malah dikumpulin sengaja taruh di Datang orang pinggiran. yang langsung. Iya. Oh siapapun yang menemukan di kali itu dikumpulkan dan pasti pengepulnya Bang Timan. Iya. Dikasihnya ke Bang Timan Iya. semuanya. Oke. Pokoknya ada tahu, wah taruh di pinggir gitu. Kadang-kadang kemarin juga pernah sempet, Bang, nih Bang, di plastik kan saya nggak tahu. Saya pikir apaan ini? Oh korek. Oh iya terima kasih. Pokoknya udah tahu. identik, udah korek api, limbah korek api identik dengan Bang dengan Timan. Bang Timan. Nah,
Kebayang untuk juga melihat potensi-potensi sampah yang ada di wilayah kerja Bang Timan tuh hutan kayu ya. Iya, Kali hutan kayu itu yang masih ini bisa lagi saya bikin nih. Selain limbah korek. Kemarin dapat informasi dari temen, Bang bikin ini nih gitu. Oh iya nanti saya pelajarin dulu. Jadi kayak Dari bikin bahan? Binatang dari plastik kresek, sama ada yang dari botol, ada juga yang jadi model gini kan, kayak dulu kan kita di sekolah tuh pernah bikin kayak patung dari bubur koran tuh. Ya. Nah jadi kita bikin kerangkanya dulu, baru nanti luar-luarnya itu kita tempel-tempel plastik sambil kita pakai solder gitu, kita bentuk. Itu dikasih unjuk, Bang bikin ini sama teman gitu. Oh iya nanti saya pelajarin dulu. Itu bahan limbahnya apa? Plastik kresek. Plastik kresek aja bahannya. Ada dari botolnya juga. Air mineral itu. Udah itu aja. Itu kan? udah kebayang satu jenis lagi. Ada lagi. Ada lagi juga kemarin saya kepikiran bikin eskavator tapi yang agak gede. Itu baru kepikiran ya, tapi nggak tahu mau dilaksanakan atau enggak. Bagaimana nanti. Jadi eskavator sama suntikan bekas. Bekas alat suntik Jadi juga banyak kita, ada di tempat sampah. Kalau belum pernah nemu sih, maksudnya itu ide kreatifnya menggunakan itu. Jadi bikin eskavator agak gede, jadi seolah-olah kita mengendarakan eskavator itu kan. Mungkin karena ada di media sosial juga, wah seru juga nih bikin kayak ini. Gitu. Baru terpikirkan, wah nanti bikin ini gitu. Tapi itu limbahnya dari paralon, limbah paralon. Dan itu juga banyak di kali kan, limbah paralon itu kan. Ya. Ada aja kan yang bisa ditemukan. Bang Timan, kalau saya lihat foto ya, yang ini teman-teman bertugas di pinggir kali, kan ada dana khusus untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh petugas UPS kan ya? Ada. Pengelolaan sampah kan sudah ada kan? Ada. Standarnya juga sudah ada. Tapi teman-teman tetap kreatif ya, juga menggunakan limbah untuk menjadi alat bantu bekerja. Soalnya apa ya Kak, yang kita nyari nyamannya kerjanya tuh. Jadi kata kuncinya dicari yang nyaman cari nyaman maksudnya alatnya. Jadi kemarin memang disediakan kita, tapi itu agak berat udah gitu pun bolongan-bolongan saringan itu agak gede. Jadi kita kurang nyaman lah kadang-kadang kita. Khusus untuk yang limbah-limbah kecil yang bisa bolong pakai yang ditemukan ini. Ya ada yang apa? Yang khusus agak rapat kayak model saringan kipas bekas kipas angin itu kan ya. Jadi kita nyamannya kayak gitu. Ya udah. Jadi sebelum saya masuk pun di UPS Badan Air ini sudah ada yang menggunakan alat yang resmi sudah ada. Ada. Tapi teman-teman kreatifnya pada bikinnya nyamannya kayak seperti itu. Ya udah kita namanya baru kan. Ya kita ikut. Apa aja sih yang kadang-kadang dimanfaatkan betul dari limbah yang sudah mengalir itu tadi, yang selain menghasilkan sesuatu yang kreatif juga digunakan untuk alat bantu bekerja? Apa ya? Kayak tadi dari kipas angin kan, kemudian ember-ember bekas itu banyak banget. Ember-ember bekas ada. Kadang-kadang kita kan nemu juga pot-pot bekas tuh. Jadi pot itu kita ambil, kita buat menghias, kita kasih tanaman untuk menghias lingkungan sekitar aja ya, untuk di posko-posko istirahat kita. Itu artinya sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir pun udah langsung ada pilah-pilahan ya? Ada seperti itu kewajiban untuk pilah-pilah itu? Atau kreativitas teman-teman UPS? Kreativitas saja. Sama ya memang ada dipilah juga. Kalau di kita bilangnya disebutnya 3R pemilahan. Gitu. Jadi botol-botol plastik itu kita pilah. UPS BA Wheels itu sebutannya buat Bang Timan? Itu apa ya? Jadi waktu mau peliputan ini, jadi saya diapresiasiin untuk dari tim medsos, Bang, nih saya kasih ini penghargaan, kita liput nanti. Tapi saya kasih tulisan ini Bang, kata, oh ya Bang, bagaimana ininya aja deh, enaknya gitu kan, pahamnya mereka yang paham untuk masalah ini, yang bagusnya gimana. Ya makanya itu diapresiasiin, tadi dikasih ini. Ada satu lagi yang agak besar, malah dikasih bacaan kayak ini. Tulisan itu kreatif. Mereka limbah korek miniatur keren, kemudian di bawahnya itu Badan Air UPS Wheels, Badan Air Kemayoran. Saya senang karena artinya banyak orang juga yang peduli pada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kecil, yang dianggap kecil padahal sebenarnya perjuangannya luar biasa untuk menyelamatkan lingkungan yang ada di Jakarta. Dan apresiasi apa lagi yang
didapatkan oleh seorang Bang Timan setelah orang-orang tahu bahwa Bang Timan tidak sekedar menyerok sampah tapi juga punya kreativitas seperti ini? Dari lingkungan tetangga yang kenal ya, tahu kemarin saya diliput dari media sosial, kayak kemarin dari media sosial Tempo atau apa. Jadi mereka melihat kan Ada di televisi pula gitu. Saya pun setelah diliput ini nih, saya pasang status di WA ya gitu. Oke. Kodang dia. Jadi pada tahu gitu. Wah, ada Pak Habibie katanya gitu, bikin bikin pesawat. bikin pesawat gitu. Sama temen kenal, pas ketemu, wah Pak Habibie gitu kan. Ya bercanda-bercandaan, bukan Pak Habibie beneran gitu. Sama juga kemarin baru ketemu lagi pas acara kondangan. Wah, hebat lu udah jadi artis. Wah, artis apaan sih Bang? Udah gitu dapat penghargaan kemarin tuh kan, mereka juga kebetulan sama di dinas lingkungan hidup juga, tapi dia itu di Sudinnya, suku dinas. Jadi ketemu, wah, ya istilahnya hebat tuh Man, mendapat penghargaan gini-gini. Wah, istilahnya mereka pun ikut dibilang mengasih selamat lah ke saya gitu. Selamat ya gini, dari pimpinan juga ngasih selamat gitu ke saya, Pak. Sosok Bang Timan itu sosok yang inspiratif ya. Menurut saya dia itu kreatif. Saya sangat bangga sosok yang benar-benar mempunyai imajinasi. Butuh effort yang lebih pasti, tapi memang butuh skill dan kreativitas ya. Mungkin saya sendiri juga nggak bisa, tapi mudah-mudahan nanti bisa belajar sih sama Bang Timan. Sosoknya emang humble banget dia gampang banget bergaul sama siapapun. Terus orangnya tuh yang sederhana banget sih. Simple kan? Itu tangan saya ikut lab. Iya. Begitu kan. Bang Timan, saya mau belajar bikin. Dan saya lihat betul-betul murni dari limbah korek api ya. Iya. Ini dibuka dengan menggunakan pisau dengan kecil. ini juga gergaji. Itu tang ya tadi? Iya, tang. Tang untuk mematah-matahkan dari ini yang bentuk aslinya, kemudian bisa dibelah dua dengan menggunakan pisau kecil. Kemudian ada gergaji kecil, gergaji besi, ada kikir. Temennya lawannya orang kaya nih. Kikir. Ada. Kemudian apalagi alat kita nih hari amplas, ini? ini amplas, ada lilin. Ada amplas, tang. lilin untuk ngebakar nanti kan kita perlu juga. Oh, pembakarannya dikit ya. Jadi kan ini awalnya kita ambil seperti. Katakanlah saya mau bikin skuter. Kita ambil bikin skuter kayak gini. Jadi yang aslinya digambar dulu. Kita pola dulu gini. Oke. Kita ambil misalnya. Tuh. Ya ini kan awal dari proses awal dulu kan. Ya, kita kan ada dua bagian ya. Oke. Nah, untuk ini dibilang badan lah, badannya sama kayak ini kepalanya lah kita bilangnya. Untuk yang ini kita polanya seperti ini. Nanti kita potong. Oh, ini maju paling depan gini kan? Nah itu nanti. Nah untuk yang kepalanya itu kita ambil bagiannya ini. Ini dilem. Iya, dilem nanti kan. Jadilah seperti ini. Iya. Kemudian coba dilem, baru kita bikin stang. Stangnya tuh juga dari dalam. Kita gunakan cotton bud juga yang agak kaku. Yang agak kaku, cotton bud yang kaku, atau untuk dari bagian dalam korek api ini yang terlihat ada putih ini. Itu untuk nanti ini kan, untuk bagian ini. Oh, ini yang bagian tangan. Tangan. Untuk yang cotton budnya yang bagian sini. Nantinya. Masuk dari bawah. Tapi ini kita pakai yang ini dulu untuk biar nggak, karena ini terlalu besar lubangnya. Kita pakai ini. Ini kan agak kecil tapi itu ngambil dari itu juga. Dari bagian korek juga. Bagian dari korek api juga. Setelah terbentuk ini baru saya masukkan dari bawah. Iya. Saya penasaran dengan memasang-masang ban. Ingat teman-teman yang punya kendaraan, kepala gundul itu gaya, tapi ban gundul itu bahaya. Oh gitu. Jadi jangan biarkan ban Anda gundul. Masuklah bagian hitam dari bagian dalam korek api ini. Kan simple kan? Itu tangan saya ikut lem. Iya. Begitu kan.
enaknya gimana? Yuh. Beginilah proses sederhana, tapi ini akan menjadi kegiatan yang indah kalau kita lakukan dengan anak kita misalnya atau dengan cucu kita. Jadi jangan sekedar beli, tapi sejak dini anak diajar untuk Bikin buat kreatif. keterampilan. Membeli mungkin mudah, apalagi kalau punya duit. Tapi membuat anak terampil sejak dini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk anak di masa depannya nanti. Tidak sekedar menginginkan hasil, tapi juga menghargai proses. Terima kasih loh, Bang Timan, sudah mengajarkan saya lagi Sama-sama. satu keterampilan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk seluruh pemirsa teman bicara Maman di See Todays. Ini yang menarik karena orang selalu bilang media sosial tuh isinya hoax, ujaran kebencian, cerita-cerita negatif. Tapi Bang Timan dengan teman-teman dengan kreativitasnya, dan Bang Timan kami undang ke teman bicara Maman untuk menyuarakan sesuatu bahwa media bisa kok menyampaikan sesuatu yang baik, Bermanfaat. bisa bermanfaat, dan banyak orang-orang baik yang punya kreativitas yang luar biasa dan mungkin tidak terlihat tapi bermanfaat buat orang sekeliling misalnya. Capek kan kerja di penyerokan sampah itu? Ya capek sih. Kalau lagi banyak kayak capek, sampahnya kalau lagi sedikit ya enggak terlalu kan. Tapi tiap hari 2 kubik aja itu kan luar biasa kan? Iya, tapi kan kita rame-rame satu tim itu kalau memang hadir semua 7 orang. Kalau libur 1 atau paling sedikit 5 atau 4 orang di lokasi itu. Ya kalau kita dianggap beban ya jadi berat, Kang. Oke. Tapi kalau kita ini kewajiban kita ngerjainnya enjoy, ringan rasanya gitu. Kalau dianggap beban jadi berat. Iya. Kalau dinikmati dengan dan dilakukan dengan enjoy ya jadi iya, ringan. jadi ringan gitu. Ini pembelajaran yang menarik gitu buat kita semua. Harapannya Bang Timan untuk kedepannya buat teman-teman yang berjuang di kali, berjuang di berbagai tempat di Jakarta khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kalau harapan saya sih intinya ya bantu kami untuk tetap menjaga kebersihan, Kang. Dengan tidak membuang sampah di kali atau sembarangan. Intinya marilah kita sama jaga kenyamanan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu saja. Jadi bantu kami sebagai petugas sampah kali ini. Jadi kadang-kadang kan wah banjir yang disalahkan kita petugas atau gimana gitu. Jadi kita saling sadar dirilah bahwa semua ini tanggung jawab kita. Kalau juga tiba-tiba ada anak yang saking bangganya dengan bapaknya, melihat bapaknya sekarang muncul di media sosial, muncul di televisi, lalu dia juga bilang, saya juga ingin jadi petugas kebersihan, saya juga ingin jadi bagian dari UPS. Diizinkan oleh seorang Bang Timan? Saya izinkan, Kang. Karena itu menjaga kebersihan. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Oke. Iya. Jadi saya izinkan kalau memang anak saya berminat untuk bekerja di UPS Badan Air ini nanti. Nggak ada kalimat, jangan di sini nak, cari tempat yang lebih bagus, di sini kamu dipenuhi oleh sampah, dan kadang-kadang nggak dianggap oleh orang lain. Jadi kalau memang mereka mau bekerja di sini, saya tidak melarang gitu aja. Kalau memang mereka mau bekerja di tempat lain atau ya silakan. Intinya saya tidak melarang kalau mereka ingin bekerja di tempat ini. Apalagi UPS dengan Badan. prinsip tadi, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, betul. Dan ini adalah tugas-tugas yang dijalankan dengan mulia oleh teman-teman Iya. UPS ini. UPS Badan. Katakanlah baru 3 tahun, tapi buat saya itu juga bukan hal yang pendek, lama. Nggak pernah merasa bosan dan jenuh ya. Berhubungan terus dengan sampah. Enggak, karena udah ya ini saya punya tanggung jawab anak dan istri. Bagaimana suka nggak suka saya harus jalanin. Ini tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Saya harus menafkahi anak istri saya dengan keadaan pekerjaan seperti ini. Suka nggak suka saya jalanin. Tapi saya seneng. Jarang dukanya. Ya dukanya wajar kalau kita mengeluh. Aduh badan pada pegel capek gitu. Tapi dengan rasa tanggung jawab saya jadi dengan perasaan senang mengerjakannya. Karena ingat anak sama istri, ya harus semangat untuk bekerja. Dari tahun berapa ya, pokoknya beberapa tahun ini dari kita 4 tahunan belum ada kenaikan. Jadi harapannya sih
Sekarang apalagi harga makin naik ya Kang. Oke. Mudah-mudahan sih di tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa naik. Harapan kami ya gitu, gaji naik. Mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Ini didengar oleh teman-teman, oleh bapak-bapak yang ada di atas sana. Kita tahu perjuangan melawan sampah bukan perjuangan yang mudah. Dan Bang Timan dan teman-teman berhak juga untuk punya harapan. Terima kasih Bang Timan udah berbagi cerita. Sama-sama. Tetap kreatif. Terima kasih untuk menjaga lingkungan kita. Salam buat teman-teman di semua yang bekerja di UPS. Tetap semangat, tetap menjadi pahlawan-pahlawan kita di bidang lingkungan. Bagimu mungkin semata sampah yang dibuang semaunya. Baginya, bagi Pak Timan, itu bisa jadi berkah yang diolahnya kembali menjadi berguna. Mungkin kecil di mata kita, tak lagi menyala, tinggal dibuang, tapi baginya itu peluang. Diubahnya limbah korek api menjadi miniatur yang berharga. Terlepas dari semuanya, buang sampah pada tempatnya. Jangan undang bencana dengan menutup alir air hingga mampat di mana-mana. Lautan, pegunungan, daratan, bukan tempat sampah. Berhenti jadi penyebar penyakit, berhenti rusakkan wajah negeri. Sederhana, cukup punya kepedulian sedikit. Buang sampah sembarangan, stop sampai di sini, dan tidak lagi-lagi. Kesadaran kita, keselamatan bersama, kesadaran kita dan kepedulian kita, keselamatan semua. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.